Baik, selamat malam para mahasiswa sekalian. Saya akan mengajak kalian untuk memasuki kuliah etika bisnis. Di sini dalam apa yang disebut dengan etika bisnis, saya akan mengajak Anda untuk berurusan dengan beberapa poin fundamental. Mari kita mulai. Nah, di sini terkait dengan bisnis, ada 3 poin yang penting yang harus kita ketahui dengan baik, yaitu bahwa bisnis itu merupakan interaksi dari apa yang disebut stakeholders. Dan dalam poin kedua, interaksi yang lebih luas, dan tentu saja dalam bisnis kita harus juga mengerti apa yang terjadi dalam perusahaan. Nah, mari kita simak satu persatu terkait dengan poin ini. Jadi interaksi stakeholders antar pelaku bisnis itu memproduksi apa? Yang pertama tentu kerekanan. Kedua saling menghormati, lalu kepercayaan, dan berikutnya saling menyejahterakan. Dan yang paling penting juga antar pelaku bisnis itu tidak monopoli. Singkat kata, kalau monopoli maka itu berarti terjadi penyalahgunaan, katakanlah begitu, dalam apa yang disebut konsep interaksi antar pelaku. Nah, selanjutnya itu ialah apa yang disebut dengan interaksi pelaku bisnis dengan masyarakat. Nah, pelaku bisnis dengan masyarakat di sini antara lain memproduksi andil dalam apa yang disebut dengan memajukan masyarakat setempat. Jadi memajukan masyarakat setempat ini konsep yang universal perihal apa yang disebut interaksi pelaku bisnis dengan masyarakat, dan kemudian berbagi kesejahteraan, lalu menghormati keragaman. Menghormati keragaman memaksudkan bahwa pelaku bisnis tidak boleh sekedar menegaskan bisnisnya dalam apa yang menjadi tujuan dari bisnis itu sendiri, melainkan juga harus mengerti tentang kehendak rakyat. Nah, poin berikutnya adalah interaksi antara pelaku bisnis dengan pemerintah. Nah, dari sendirinya hubungan interaksi ini memproduksi hak dan kewajiban yang berupa fasilitas. Misalnya negara menjamin keberlangsungan bisnis tersebut dengan menyediakan infrastruktur, jalan atau listrik, dan seterusnya. Di lain pihak juga interaksi kedua stakeholders bisnis ini juga harus menghitung pajak, dan pada gilirannya juga apa yang disebut reorganisasi. Jadi ketika misalnya pelaku bisnis berada dalam situasi yang tidak mudah, maka di sana harus diakui negara berkepentingan untuk menjamin keberlangsungan dari bisnis tersebut, dan karenanya pada suatu ketika negara mesti ambil bagian untuk membail out, misalnya pada waktu pelaku bisnis tersebut mengalami kesulitan. Nah, selanjutnya itu juga apa yang disebut dengan pelaku bisnis dan lingkungan.
menjadi perhatian penting bahwa interaksi pelaku bisnis dan lingkungan tidak boleh semau gue, seperti yang dikehendaki oleh para bisnismen untuk meneguk keuntungan yang sebesar-besarnya, tidak boleh. Dari sebab itu, produk dari interaksi itu ialah untuk melestarikan dan tidak merusak serta bertanggung jawab tentu saja atas penjaminan hidup dari ekosistem. Harus diperhatikan banyak negara mengalami problem pada poin ini terkait dengan kerusakan lingkungan hidup yang menyesakkan, bukan hanya terkait dengan pertimbangan sesaat di mana masyarakat akan mengalami kesulitan, entah itu berupa air atau sungai yang tercemar dan seterusnya, tapi juga terkait dengan kepentingan global, kepentingan menyeluruh dari yang disebut dengan poin tentang bisnis tersebut. Baik, kemudian poin yang kedua yang tidak kalah penting juga adalah apa yang disebut dengan interaksi dengan lingkup yang lebih luas. Antara lain maksudnya misalnya antar perusahaan. Jadi perusahaan-perusahaan itu melakukan kerjasama dan dari sendirinya produk etis yang dihasilkan antara lain adalah kerekanan. Kemudian saling menghormati, kepercayaan, lalu kemudian juga saling mensejahterakan dan tidak monopoli. Perusahaan satu tidak boleh mengalahkan perusahaan lain sekedar untuk memuaskan, katakanlah begitu, kepentingan dari perusahaan sendiri. Logika-logika ini benar sekali karena dalam kenyataannya banyak sekali infrastruktur kehidupan ini dikuasai oleh dua perusahaan yang secara monopoli seringkali menggeser atau mengusir, katakanlah begitu, pelaku bisnis yang lain. Berikutnya, perusahaan dan lingkungan sosial. Di sini maksudnya perusahaan itu mesti mengerti bahwa ketika dia mendapatkan izin untuk melakukan bisnis di suatu tempat, maka tugasnya adalah menyejahterakan. Dan tidak hanya itu, melainkan juga harus bersikap inklusif, profesional, dan tentu tidak diskriminatif. Semisal misalnya bagi para tenaga kerja yang barangkali masih memiliki keterbatasan, maka harus diantar, harus diusahakan supaya tenaga kerja dari lingkungan setempat itu bisa mendapatkan peluang-peluang yang lebih baik. Berikutnya ialah perusahaan dan lingkungan hidup yang tadi sudah saya omongkan, yaitu dari sini perusahaan tidak boleh semena-mena, tidak merusak alam, kemudian juga penjaminan ganti rugi harus disiapkan, dan dari sendirinya juga bertanggung jawab atas pelestariannya. Di dalamnya misalnya termasuk pengaturan bagaimana limbah dari perusahaan tersebut tidak boleh dibuang ke infrastruktur publik seperti misalnya sungai. Dan kan harus dibuat sedemikian rupa sehingga ketika pada gilirannya misalnya harus dibuang ke sungai itu sudah melewati screening pemurnian sedemikian rupa, proses yang secara akuntabel menjamin tidak akan mencemari sungai itu. Kemudian interaksi lingkup yang lebih luas juga adalah antara perusahaan dan karyawan. Jadi menyejahterakan keselamatan kerja, kemudian juga sistem karir, gaji, dan jaminan hidup, serta pertanggungan jawab dari perusahaan itu atas apa yang menjadi kontribusi dari para karyawannya. Tentu saja perusahaan yang bonafit adalah perusahaan yang memiliki kesadaran untuk menyejahterakan dan menciptakan sistem yang baik untuk peningkatan karir mereka. Berikutnya adalah perusahaan dan pemerintah, seperti yang sudah diomongkan, yaitu pajak, keuntungan, reorganisasi,
Kemudian dari sendirinya juga kepentingan bersama itu harus diusahakan. Nah, pada gilirannya interaksi lingkup yang lebih luas dalam kaitan dengan bisnis adalah antara produsen dan konsumen. Nah, di sini produsen tidak boleh bertindak semena-mena untuk menyebut bahwa produsen harus menghormati dan juga menaruh kepercayaan yang tinggi kepada konsumen. Juga harus ada apa yang disebut akuntabilitas terkait dengan mutu dari produk itu. Baik. Berikutnya ialah apa yang disebut dengan bisnis sebagaimana menjadi interaksi dalam perusahaan antar rekan kerja. Antar rekan kerja, nilai-nilai etis yang diproduksi antara lain adalah tentu saja seperti yang sudah dikatakan, kerekanan, saling menghormati, kepercayaan, dan leadership yang baik. Tentu saja tidak boleh di sini poinnya seorang leader dalam suatu perusahaan, dia berada di atas itu bertindak semena-mena terhadap anak buah. Leadership yang benar dalam perusahaan ialah memotivasi semuanya untuk memiliki apa yang disebut sense of belonging terhadap perusahaan itu, dan juga sense of responsibility terhadap apa yang dikerjakan oleh perusahaan. Tentu saja juga sense of participation dari rekan kerja semuanya. Berikutnya itu adalah pemilik dan pekerja. Sekali lagi, pemilik dan pekerja di sini memegang peranan penting untuk suatu kemajuan bagaimana perusahaan itu dijalankan. Lalu interaksi direktur, manajer, dan karyawan. Tadi saya sebutkan kerekanan, saling menghormati, kepercayaan, dan seterusnya. Dan tentu saja juga sekarang perusahaan dan pekerja, di mana konsep-konsep tentang hak dan kewajiban pekerja, kemudian fasilitas peningkatan skill dan karir, dan seterusnya, itu menjadi pokok-pokok penting dalam interaksi antara perusahaan dan pekerja. Dalam sejarah bisnis, tentu saja poin-poin ini menjadi poin-poin mutlak untuk dimengerti dengan baik, terutama dalam menjaga, katakanlah begitu, keberlangsungan dari bisnis itu. Ini mungkin beberapa poin yang penting untuk disimak terkait dengan pemahaman awal tentang apa yang disebut dengan bisnis. Dari sebab itu, logika yang mau kita sampaikan adalah bahwa bisnis itu interaksi yang kompleks, saling menyejahterakan, saling menguntungkan, saling percaya, kolaborasi, harus juga diandaikan persaingan yang sehat, tawar-menawar, promosi, dan sebab itu membutuhkan juga peraturan, ketentuan yang benar mengenai bagaimana promosi, iklan, dan seterusnya dikerjakan, lalu saling menghormati, saling menumbuhkan prinsip keadilan, prinsip pengembangan, prinsip keselamatan, anti monopoli, dan seterusnya. Jadi ini sesuatu yang, inilah perbuatan manusia sejauh manusia. Jadi artinya bisnis itu ialah interaksi kompleks karena merupakan suatu perbuatan manusia sejauh manusia. Baik, jadi ini poin-poin pertama yang saya anggap penting untuk dikenali dalam kuliah Business Ethics.